Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Lestari dari kelas 1M NIM 2021143493, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas FKIP, dosen pembimbing Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPD, mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan membahas presentasi dengan tema teori-teori pendidikan klasik. Teori-teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis, misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pedagang tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pedagang tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari paling pesimis sampai dengan optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan satu faktor dominan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh aliran yang berbeda, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Di sini pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk program pendidikan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke tahun 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir kedua sebagai kertas putih yang bersih. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan, padahal kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena bakat meskipun lingkungan di sekitar tidak mendukung. Selanjutnya B. Pendidikan dalam perspektif nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor pembawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu,
Hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik menjadi baik. Artinya bahwa jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat. Dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. C. Pendidikan dan perspektif konvergensi. Jadi, menurut teori konvergensi, 1. Pendidikan mungkin dilaksanakan. 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk berkembangnya potensi yang baik dan mencegah perkembangannya potensi yang kurang baik. 3. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak berbahasa dan kata-kata adalah juga hasil dari konvergensi. Pada manusia, ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungannya. Anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, setiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya, misalnya bahasa Jawa, Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.